Selamat malam Bu Herena, saya akan menjelaskan jawaban saya stokastik proses nomor 3 tentang matriks peluang transisi suatu Markov chain. Pada 3A ditanya diagram transisi pada matriks peluang transisi suatu Markov chain. Untuk mengetahui diagram transisinya, kita harus mengetahui state-state-nya. Oke, kita harus misalkan dulu pertama-tama ya. 0, 1, 2, 3, dan 4. Nih, 2, 3, dan 4. Kemudian 1, 2, 3, 4 dan ke bawah juga harus sama ya. Maka dapatkan 1, 2, 3, dan 4. Kemudian kita harus mengkonvert ini semua ke diagram transisi dengan menempatkan state-nya itu berbeda-beda. 0, 1, 2, 3, dan 4. Dari state 0, kita berpindah ke 4. Kita bertransisi ke 4. Didapatkan nilai adalah setengah. Dari 0 ke 4 didapatkan nilai adalah setengah. Kemudian dari 4 kita ke 1 bertransisi ke 0 didapatkan nilai adalah 1. Yang ini didapatkan peluangnya adalah peluang transisinya adalah 1 ya. Kemudian di 0 akan melakukan berulang-ulang, kejadian berulang di situ. Kemudian didapatkan nilai setengah di sini. Kemudian kita akan berpindah state ke 1. Dari 1 kita bertransisi ke 0. Jadi kita mendapatkan peluang transisinya adalah sepertiga. Dari 1 ke 0 yang ini. Kemudian dari 1 akan terjadi perputaran berulang. Dapatnya adalah setengah yang ini. Kemudian dari 1 akan melakukan bertransisi ya ke 2 hingga dapatnya adalah 1/6 yang di tengah ini. Kemudian dari 2 akan balik lagi ke state awal yaitu adalah 1/4. Dari 2 akan bertransisi ke 4 hingga dapat peluang transisinya adalah 1/4. Kemudian dari 2 bertransisi ke 3. Dari 2 bertransisi ke 3 mendapatkan nilai setengah. Kemudian dia akan melakukan berulang hingga dapatnya adalah 1. Nah, itu adalah jawabannya A. Kemudian yang B adalah apakah Markov chain tersebut irreducible? Markov chain-nya itu tidak irreducible karena state-nya itu nggak communicate. Ini bisa dilihat ya. Dari 1 ke 0 nih udah nggak communicate nih. Ini nggak balik malah. Nah, kemudian dari 2 dan 4 dia nggak balik. Kemudian. Nah, itu bisa dilihat ya. Dari 1, 0 dan 2 ke 4 itu nggak communicate. Nih. Jadi dia nggak irreducible. Terus yang C, tentukan kelas dan state-nya. Untuk kelasnya itu kita bisa tentukan dengan cara melihat komunikatnya. Nih, contohnya begini. 0 ke 4. Nah, ini satu kelas namanya. Terus 2 dan 1. Kemudian yang ini sendiri. Nah, jadi ada 3 kelas. 1, ini 1, 2, 3. Nah, yang ini yang kelas yang pertama itu tadi 0,4. Yang kelas yang pertama itu 0,4, yang kedua itu tadi 1,2, yang kelas 3 itu yang ini tadi. Nah, kemudian kita harus menentukan recurrent, transient, atau recurrent. Nah, recurrent itu kan dia itu
akan terjadi kejadian berulang di state-nya sendiri. Jadi ini udah kelihatan dari panahnya nih. Dia dari state 1 ke state yang lain, kemudian dia ke state awalnya, kemudian dia akan terjadi perputaran ke diri sendiri lagi secara terus-menerus. Ini juga dia akan ke 0. Maka dia akan disebut recurrent. Kemudian yang transient ini, dari 1 ke 2, kemudian dari 2 ke 1, kemudian dia putar sekali dari state awal, kemudian dia meninggalkan state awalnya, kemudian dia berpindah ke state yang lainnya. Nah, maka disebut transient. Nah, dia meninggalkan state awalnya, jadi disebut transient. Kalau yang tadi itu dia tidak meninggalkan state awalnya, maka disebut recurrent dan dia berulang-ulang. Nah, kalau yang kelas ketiga, dia itu tidak meninggalkan kelas awalnya. Jadi sini, maka dia recurrent. Oke, lanjut yang terakhir. Ditanya Markov chain itu absorbing atau non-absorbing. Nah, jawabannya adalah non-absorbing. Kenapa? Karena nggak semuanya itu nggak semua state-nya itu communicate pada state yang ketiga. Nah, yang absorbing itu yang mana sih? Nah, yang ini absorbing. Yang nggak yang non absorbing itu yang sisanya sebenarnya, yang kayak gini nih. Non absorbing itu sisanya sebenarnya. Nah, yang communicate. Nah, ini non absorbing. Nah, disebut absorbing kan dia kayak nyerap gitu loh. Nah, oke, jadi yang udah terjawab ya. Nah, demikian dari penjelasan saya. Terima kasih.